ilmu yang setinggi apapun yang kita dapat dari fakultas hukum, ya, dari bangku kuliah, pada prakteknya tidak direalisasikan. Sampai saya bingung, ini putusan hukum mengacu kepada kitab yang mana ya? Nggak tahu malu. Terima kasih Yuken. Nggak tahu malu, sama sekali nggak tahu malu. Udah jelas-jelas fakta peradilan loh. Kecuali kalau belum sampai ke peradilan. Ini fakta peradilan. Nanti saya akan menyaksikan apa fakta peradilannya Nikita Mirzani. Kita semua dengar nanti. Kita dengar dan kita lihat nanti fakta peradilan dari Nikita Mirzani bagaimana. Kalau ternyata terbukti ada kesepakatan, kalau ternyata terbukti tidak ada yang namanya pemerasan. Kalau terbukti bahwa sebenarnya pasal 27 yang sudah diputuskan oleh MA itu adalah untuk perusahaan, untuk pribadi, bukan perusahaan, namun didalilkan untuk dipakai untuk menyerang Nikita Mirzani, maka itu harus dituntut. Karena pasal 27 menurut putusan MA yang terbaru, bahkan saya posting itu, bahwa itu tidak berlaku untuk apabila dianggap mencemarkan nama perusahaan atau instansi. Itu ada kok. Saya jujur aja, jadi saya emosi dan kesal juga ya. Karena apa? Loh kok bisa sih dari fakta peradilan tidak terbukti korupsi, tidak terbukti ada aliran dana, tapi malah divonis 4 tahun 6 bulan. Lah gimana ya sama yang namanya Nikita Mirzani? Hanya keajaiban dari Tuhan baru bisa. Tuh. Saya bicara fakta hukum aja. Karena apa? Kalian nggak peduli dengan adanya putusan hukum yang sebenarnya tidak adil. Terus kalian malah sibuk seperti itu. Karena itu berkaitan satu sama lain. Apapun alasannya itu adalah putusan hukum. Kalau putusan hukum yang satu tidak adil dan kemudian juga udah sampai bersurat, udah sampai atensi. Bahkan kan Niki udah dengan membuat surat terbuka ke Pak Prabowo, mana ada mendapat atensi, perhatian? Nggak ada. Kan dia presiden yang aktif saat ini. Ya berdoa aja kalau dengan saat penegakan hukum saat ini Tom Lembong aja divonis 4,5 tahun, tidak ada bukti bahwa dia korupsi, terus kemudian divonis yang 4,5 tahun, menurut kalian itu adil atau tidak? Kalau dikaitkan dengan Nikita Mirzani, kalian mau bicara keadilan, ya contohnya aja Tom Lembong 4,5 tahun loh, tidak terbukti korupsi dan semua saksi yang dihadirkan menyatakan bahwa Tom Lembong sendiri tidak korupsi. Apalagi lah Nikita Mirzani, kan gitu. Itu kenyataan hukum. Jadi kalian bukan saya minta untuk berpolitik praktis, tidak. Tapi pada faktanya putusan hukum yang terjadi dalam bulan ini seperti itu. Iya, Pak Tom Lembong aja tidak tertolong. Tinggal satu lagi, tanggal 24. Hasto Kristianto gimana? 8 saksi yang dihadirkan, 11 bahkan. Tidak ada yang menyatakan bahwa Hasto Kristianto menerima uang serupiah pun. Bahkan yang namanya Harun Masikunya aja nggak kelihatan. Nggak tahu masih hidup atau
atau sudah tidak ada di alam fana ini lagi. Tetap aja tuntutannya 7 tahun. Dan kemudian undang-undang juga mengatakan bahwa bukti rekaman percakapan ya harus itu sebenarnya yang dilakukan oleh aparat hukum atas perintah pengadilan, dan kemudian tidak boleh disebarluaskan sebelum persidangan. Ternyata kenyataannya kan beredar itu, dan yang menyebarluaskan adalah pelapor sendiri. Mana jadi pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Nikita Mirzani? Nggak ada. Itu kan fakta yang terjadi. Tidak ada sama sekali. Mau berharap apa di Republik ini? Ya tunggu aja rakyat marah. Banyak kok yang udah muak. Saya bukan pendukung Anies Baswedan ya ketika ketika saya bukan pendukung Anies Baswedan ketika Pilpres. Tapi kan pada kenyataannya ini ya, saya belum pernah ngelihat yang namanya wajahnya Anies Baswedan itu tidak ada senyum sama sekali. Dan saya kemarin ngelihat tidak ada senyum sekali ketika dibacakan putusan bahwa dikenakan 4,5 tahun. Yang katanya mau bersih-bersih menegakkan hukum, mana? Surat terbukanya Nikita Mirzani aja nggak digubris. Padahal pada saat lagi kampanye kan dibantuin tuh 02 sama Nikita Mirzani. Bahkan Nikita Mirzani juga waktu itu juga ada kata-kata yang menyudutkan Mas Ganjar kan. Tapi kalau saya kan sebagai pendukung Mas Ganjar ngelihatnya adalah dari sisi hukum. Saya tetap membantu. Karena buat saya adalah penegakan hukum itu yang terpenting. Saya tidak memandang siapa dia dan apa dia, dan kemudian buat saya perhelatan politik itu sudah selesai. Bukan kaitannya dengan like or dislike terus sakit hati karena kalah, nggak ada. Yang pasti penegakan hukum saat ini sedang sakit. Bahkan kalau saya bilang udah mati. Terima kasih butiran debu. Ya kan kenyataannya begitu. Surat yang ditujukan nama Nikita Mirzani dan dibacakan secara terbuka, mana ada mendapat perhatian? Nggak ada. Terima kasih Yukan. Ya lama-lama bisa muak dong orang. Bisa terjadi hukum rimba kalau kayak begini. Kalau memang adu kuat-kuatan. Ya kalau yang satu punya duit ya kita punyanya tenaga. Kan gitu. Masa didiemin? Kemarin ada yang share ke Bunda segala masalah aturan terbaru dari BPOM yang mengatakan bahwa rakyat dilibatkan untuk mereview segala macam. Kenapa mereka diam? Harusnya mereka menyatakan dong apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani salah atau betul. Bicara. Kalau ke DPR juga mana? Sepi. Hasil rapat dengar pendapat atau RDP itu tidak ada tindak lanjutnya. Dan lagi pula pada saat lagi RDP juga yang datang kan bawa diri masing-masing. Mereka tidak menyuarakan persoalan Nikita Mirzani kan, nggak ada. Gitu, itu faktanya, itu kenyataannya.
Makanya kita nggak boleh diemin yang kayak gitu. Jadi kita bisa bicara mengenai hukum di negara Indonesia. Bukan hukum terhadap Nikita Mirzani aja. Lawong dalam 1 bulan ini ada 1 orang yang pernah menjadi menteri. Apa sih namanya, menteri perdagangan. Tidak terbukti korupsi. Padahal tuduhannya korupsi. Tapi tidak terbukti. Terus masih dihukum. Gimana yang kayak gitu? Mau berharap apa di Republik ini? Bahkan yang sudah diberitakan mengenai keterlibatan Judol, nggak ada tindak lanjutnya, diperiksa atau tidak, nggak ada. Itu udah fakta persidangan loh. Namanya disebut oleh semuanya yang terdakwa Judol, nggak ada disebut, nggak ada diperiksa, nggak ada dipanggil, bahkan dicolek pun tidak. Aneh kan Republik ini. Tapi ngutang jalan terus. Padahal kalau emang uangnya memang udah disita untuk negara, ngapain ngutang? Kan logisnya begitu. Gunakan uang yang disita daripada para koruptor untuk belanja negara. Kenyataannya mana? Nggak ada. Atau pada saat lagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa uang itu ada di sini ya. Kalian jangan berisik. Ini uangnya disimpan di sini dan ini digunakan untuk ini. Itu kan harus diumumkan kepada halayak ramai. Mana diumumkan? Dan itu harusnya diumumkan per 2 bulan. Tidak ada. Semua orang yang bersuara lantang dibungkam. Semua orang yang menyuarakan kebenaran dibungkam. Dikasih tauin malah dibungkam. Dikasih tauin bahwa di negara ini udah terjadi penyimpangan. Ada yang bermain dengan bahan-bahan berbahaya yang dicampur di kosmetik pun malah dia yang ditangkap yang ngomong. Kan itu fakta di negara ini. Orang bicara benar malah nggak boleh di negara ini. Kalau kalau yang salah malah mendapat perlakuan khusus, istimewa, dilindungi. Prihatin aku sebenarnya lihat ini, dan Bunda jujur aja aku bukan pendukungnya Anies Baswedan ya, tapi ketika kemarin putusan itu dibacakan, baru pertama kali saya ngelihat mukanya Anies Baswedan tanpa senyum, karena dia sebenarnya orangnya murah senyum, dan baru kemarin saya lihat tidak senyum. Dan kemarin pun pada saat persidangan Hasto Kristianto, ada apa kok di barikade polisi segitu ketatnya? Dia tidak terbukti loh korupsi. Tidak terbukti menerima itu uang. Tidak ada gratifikasi. Seluruh saksi menyatakan itu. Dan bahkan mereka tidak melihat langsung. Ya, jangan sampai negara ini kena azab lah. Karena Tuhan pun pasti akan murka. Dan ketika Tuhan murka, tidak ada yang bisa menahan. Makanya rakyat tuh harus bersatu untuk menyuarakan keadilan hukum, penegakan hukum di negara Indonesia ini. Saya benar-benar shock dan kaget ya. Kenapa? Kok Pak Tom Lembong yang tidak ada buktinya sama sekali loh. Tidak terbukti. Bisa-bisanya divonis 4,5 tahun. Lah kalau kalian bertanya mengenai Nikita Mirzani, udah jelas-jelas ada kesepakatan disebut pemerasan. Kemudian lanjut lagi TPPU, tidak diperiksa sumber uangnya dari mana. Ya mungkin nanti di persidangan berikutnya dari saksi-saksi. Tapi itu kan mesti menghadirkan juga PPATK. Apakah sudah diaudit keuangan kantornya?
Apakah sudah diperiksa oleh PPATK aliran dananya, masuknya dari mana, keluarnya kemana? Kan begitu. Tidak bisa berdasarkan asumsi-asumsi. Saat ini hukum yang terjadi di negara ini adalah karena berdasarkan asumsi. Kebenaran dijungkir balikan, itu yang terjadi di negara ini. Jadi kalau ada yang ngebela apa orang-orang yang sudah dinyatakan disebut terindikasi, terduga, diduga terlibat judol aja, itu berarti dia menerima alirannya. Jangan-jangan diduga dia menerima aliran dananya. Tapi apakah negara ini bereaksi? Aparat hukum bereaksi? Tidak. Semua diam. Masa jadi ada yang kebal hukum, padahal katanya prinsip hukum adalah fiat justitia ruat caelum. Wahai hakim dan jaksa, ingat, prinsip hukum adalah fiat justitia ruat caelum. Artinya tegakkan keadilan sekalipun langit runtuh menimpamu. Itu prinsip hukum. Sedih saya ngeliat. Buat apa lagi ada fakultas hukum di negara ini? Bubarkan aja semua fakultas hukum di seluruh universitas Indonesia. Karena apa? Yang kami pelajari saat kuliah tidak sama dengan yang dipraktekkan yang saat ini terjadi. Nggak ada gunanya. Keterlaluan seperti itu. Kalau orang-orang yang menyuarakan untuk, kalau misalnya begini ya, menyapu supaya bersih harus menggunakan sapu yang bersih. Menyapu dengan sapu kotor yang saat ini terjadi, diumpamakan mau memberantas hukum tapi dengan sapu kotor. Putusan hukum di negara ini udah nggak bener. Apaan lagi ini? Ini pasti penerima aliran dana judol ini, yang selalu komen 20 tahun, 20 tahun. Nggak usah follow-follow akun saya kalau orang yang senang dengan hukum diperjualbelikan. Ya, yang suka hukum diperjualbelikan, jangan follow akun saya. Karena saya menentang itu. Kaget Bunda, jujur aja sebenarnya Bunda capek karena hari ini tadi ada urusan, dan kemudian ya acara keluarga ya memang sih tidak ada masalah, puji Tuhan acaranya berlangsung baik gitu kan. Cuman begitu baca berita, enggak, Fatin, kamu aja yang minum air supaya otak kamu lebih cerdas, karena supaya kamu tahu bahwa hukum di negara ini sudah rusak.
Makasih Paramita. Kalau orang yang berdoa yang jelek-jelek pasti dia akan kembali ke keluarganya atau ke dirinya sendiri. Bunda percaya itu. Siapa yang menabur angin dia akan menuai badai. Siapa yang hobinya selalu mencaci maki, menyumpahi orang, dia akan mendapatkan perlakuan yang sama. Karena apa? Saya percaya hukum tabur tuai. Siapa yang menabur dia akan menuai. Kita lihat aja. Karena karma pala kalau di agama Hindu itu nyata, real. Dan di agama Kristen sendiri ada yang namanya hukum tabur tuai. Apa yang ditabur, ya dia akan tuai kemudian. Gitu. Jadi kalau kerjanya sumpah serapah orang, terus kemudian nanti saya yakin lah suatu ketika dia akan mengalami ketidakadilan. Thank you Sunshine. Yakin saya yakinnya. Karena itu yang menyampaikan adalah para nabi. Bukan orang-orang biasa. Malam juga Uni Nainggolan Horas. Capek-capek bikin akun fake account, second account hanya untuk mencaci maki, masuk ke akun orang. Nanti kamu akan mendapatkan upah dari perbuatanmu. Percayalah. Cepat atau lambat pasti deh. Gitu. Terima kasih Diana. Iya, karena ya memang kalau mereka nggak private ketahuan nanti identitasnya, artinya pengecut, orang-orang pengecut yang seperti itu. Ya maklum malah orang-orang bayaran. Dibayar Rp50 untuk satu komen. Kemudian apa sih namanya, dia bikin akun itu untuk mencaci maki orang yang tidak dikenal. Dia pakai akun dia untuk menjadi apa sih namanya corong dari ketidakbenaran. Pasti akan dapat ajab itu. Orang yang berbuat itu pasti akan dapat ajab. Melakukan ketidakadilan hukum. Menyumpahi orang terus-menerus, mencaci maki orang. Karena berdoa itu mesti yang baik-baik. Berdoa bukan maki-maki orang. Tuhan juga gak mau kabulin. Itu apa sih namanya? Enggak ada ajaran di agama manapun kau berdoa menyumpahi orang terus Tuhan kabulkan. Tuhan itu bukan pemarah sayang. Tuhan itu ngajarin yang baik-baik. Bahkan Tuhan ngajarin kita memaafkan orang yang berbuat salah sama kita. Bahkan Tuhan mengajarkan mengampuni orang yang menjahati kita. Keesaan Tuhan, keagungan Tuhan, jangan dipikir kamu berbuat tidak akan ada upahnya. Apapun yang kamu lakukan akan ada upah perbuatanmu. Gitu. Dan kalau orang yang sedang kesusahan nggak perlu disumpah serapahi. Orang udah kesusahan masih dicaci. Ya dosanya di diri kamu sendiri. Itu.
Ya Bunda kesel lah melihatnya, kok bisa sih putusan hukum seperti itu. Katanya Indonesia negara hukum. Kok fakta hukum tidak menjadi satu dasar perhitungan, kan gitu yang bikin Bunda kesal itu. Kan itu fakta hukum bahwa tidak ada menerima uang serupiah pun, negara tidak dirugikan, itu kan fakta hukum. Tinggal kita lihat aja nanti dalam proses pembuktian Nikita Mirzani bagaimana. Kalau ternyata saksi-saksi menyatakan bahwa tidak melihat secara langsung dan tidak terbukti, kalau masih dihukum, ya capek deh. Jangan ngegiring ke arah Sarah ya. Saya langsung blok. Masalah Nikita Mirzani tidak ada kaitannya dengan Sarah, jadi saya blok langsung. Ya, jangan digiring-giring. Nggak boleh tuh.